Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk, yang kami hormati pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Nganjuk, yang kami hormati pimpinan cabang se-Kabupaten Nganjuk, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu karyawan amal usaha se-Kabupaten Nganjuk, yang kami hormati seluruh hadirin yang hadir dan menyempatkan waktu untuk menghadiri kajian di Fajar Mubarak setiap Ahad kedua. Pertama dan yang utama, marilah kita selalu mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan nafas, diberikan kesempatan untuk menghadiri majelis yang mulia ini. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin, mengawali kajian yang mulia ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita ikuti kajian oleh Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, oleh Bapak Juari SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamal anbiya'i wal mursalin. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segenap hadirin hadirat jamaah pengajian Fajar Mubarak yang kami hormati sekaligus dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga sudah hadir ada para sesepuh Muhammadiyah dan Aisyah, bahkan sudah datang lebih dahulu, mulai dari Bapak Haji Slamet. Saya datang malah beliau sudah berada di sini, Pak Parmanto, bahkan disuruh juga oleh Bunda Juwariyah sudah datang, ditambah dengan panjenengan semua. Mudah-mudahan kehadiran kelolaan panjenengan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dalam kesempatan ini, kemarin saya ditanya oleh Mas Huda, Majelis Tabligh, Pak, temanya pengajian Fajar Mubarak ini apa? Kemudian saya berikan pilihan, monggo panjenengan milih konsolidasi ideologi Muhammadiyah atau yang ringan
berupa ajakan bersyukur dan bangga menjadi warga Muhammadiyah. Alhamdulillah yang ditulis beliau dalam flyer yang berkaitan dengan rasa syukur kita dan kebanggaan kita terhadap persyarikatan Muhammadiyah. Rasa syukur tadi mudah-mudahan menjadi dorongan kula jenengan untuk beramal lebih banyak, bekerja lebih keras di dalam perjuangan dakwah bersama organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Nganjuk. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ibu bapak rahimakumullah, pada kesempatan ini saya tidak akan membahas berkaitan dengan habaib. Nah urusan habaib ini kesana Ustaz Saiful kalau Ustaz Darji mawon. Ngeten nggih. Alhamdulillah ketika rame tentang habaib, nasab habaib, nah itu kita orang Muhammadiyah tidak begitu geger, tidak begitu terpengaruh karena memang masalah habib di Muhammadiyah tidak menjadi sesuatu yang signifikan. Namun pertanyaannya, di Muhammadiyah ada habib napa mboten? Di Nganjuk ada Habibullah. Ngeten nggih. Secara nasional ada Habib Khirzin. Beliau mantan ketua pemuda Muhammadiyah. Tapi sebenarnya di Muhammadiyah juga ada Habib. Di Sulawesi Tenggara ini yang terpilih menjadi ketua PWM Sulawesi Tenggara bahkan 2 periode itu juga seorang Habib. Namanya Habib Ahmad Ja'far. Itu menjadi pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara. Namun demikian ibu bapak, terpilihnya beliau seorang Habib menjadi pimpinan wilayah Muhammadiyah bukan karena nasab beliau. Begitu juga cucunya Ki Haji Ahmad Dahlan, Mas Nafis, itu menjadi pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Thailand bukan karena faktor nasab, tetapi kebetulan bernasab kepada pendiri Muhammadiyah. Tetapi terpilihnya beliau karena kapasitas sekaligus kepedulian beliau terhadap Muhammadiyah. Nah, ini yang membedakan Muhammadiyah dengan yang lain. Ibu bapak rahimakumullah, sengaja kami sampaikan tema bersyukur dan bangga menjadi warga Muhammadiyah. Nek panjenengan dipun takeni bangga niku napa to? Bangga niku nek kula buka datang Dictionary of Psychology kayak wong anak Inggris bae. Dalam buku Kamus Dictionary of Psychology, kamus tentang dalam bidang psikologi, rasa bangga disebut dengan self conscious emotional. Napa niku? Ungkapan emosi seseorang, tentu berarti ungkapan emosi kita sebagai warga Muhammadiyah atas prestasi yang diraih oleh Muhammadiyah, yang mana prestasi tadi diukur berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Muhammadiyah itu sendiri maupun atas pengakuan apresiasi dari pihak lain. Ini makna dari rasa bangga. Apakah rasa bangga sebagai warga Muhammadiyah itu penting? Jawabannya sangat penting. Jangan sampai terjadi, mohon maaf, 10 tahun ke belakang lebih ketika anak saya masih sekolah di SD Aisyah, itu ketika melihat sekeliling rumahnya, lingkungannya, itu kemudian berkomentar satu kalimat pada saya. Komentarnya simpel tapi juga menggugah. Napa? Pak, yang kene iki sing Muhammadiyah awake dhewe tok ya, ngoten niku.
Bayangkan satu lingkungan masyarakat, satu dusun, bahkan satu desa yang diketahui anak saya ketika masih sekolah di Aisyah itu bahwa Muhammadiyah, yang menjadi Muhammadiyah itu hanya keluarga kita. Kira-kira gini jenengan sami mboten Bu, Pak nggih. Nah, rata-rata hampir seperti tadi. Pertanyaannya, kenapa kita tidak luntur di dalamnya? Karena apa? Karena rasa bangga menjadi warga Muhammadiyah itu secara umum dalam ilmu psikologi menjadikan keterikatan, menguatkan keterikatan kita terhadap organisasi Muhammadiyah. Kalau kula jenengan bekerja di suatu sekolah atau amal usaha atau di perusahaan, maka rasa bangga terhadap perusahaan, terhadap amal usaha, terhadap sekolah yang kita bekerja di dalamnya itu menjadi penguat keterikatan kita dengan lembah tempat kita bekerja. Harapan saya dengan mengangkat tema bangga sebagai warga Muhammadiyah, setelah pengajian ini nanti tidak ada rasa minder di antara kita. Kalau sudah terjun di masyarakat, justru menguatkan keterikatan kita secara pribadi dengan organisasi Muhammadiyah. Nah, minimal Ibu Bapak, kalau kula jenengan sudah memiliki ikatan yang makin kuat dengan Muhammadiyah, minimal ditandai secara formal, secara mendasar, napa? Ikatan tadi diwujudkan dalam bentuk mengikatkan diri dengan memiliki kartu keanggotaan Muhammadiyah. Nah, saat ini pertanyaannya, bapak-bapak niki sampun kagungan NBM napa dereng? Insya Allah sebagian sampun. Ibu-ibu sing sampun nembe sepale. Terus yang kedua, nek kula jenengan sampun bapak-bapak, napa ibu-ibunya juga sudah dicarikan kartu anggota Muhammadiyah? Nek dereng masih ada kesempatan. Ibu-ibu, napa bapaknya juga sudah dicarikan kartu Muhammadiyah? Duh sepi. Nek dereng masih ada kesempatan. NBM, nggih. Nomor baku Muhammadiyah. Nek bapak saha ibunya sudah punya kartu anggota Muhammadiyah atau MBM, pertanyaannya, apa putra putrinya juga sudah dicarikan kartu Muhammadiyah? Ini bentuk simpel, mendasar, normatif, sebagai bentuk rasa syukur kulolan panjenengan menjadi warga Muhammadiyah. Hal penunjang Ibu Bapak, kenapa kita bangga menjadi Muhammadiyah? Kita bisa melihat secara historikal, kesejarahan. Muhammadiyah yang kita berada di dalamnya, di dalam anggaran dasar Muhammadiyah bab 1 pasal 2 ditetapkan bahwa Muhammadiyah lahir tanggal 12 November 1912. Kemudian oleh pemerintah Belanda ditetapkan sebagai badan hukum yang bernama Muhammadiyah itu kapan? Tanggal 22 Agustus 1914. Jadi hampir 2 tahun baru mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Namun yang menjadikan kulon jenengan bangga sebagai warga Muhammadiyah, di samping Muhammadiyah itu lebih tua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selisih berapa tahun Pak Darmaji? Sing guru matematika biasanya nek ngitung pas nih. Kalau kita 1912, kemudian kemerdekaannya 1945, kita lebih tua 33 tahun dibanding Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping niku, Muhammadiyah ini masih eksis, bahkan makin cemerlang
sampai detik ini bahkan ke depan dibanding dengan organisasi yang sebaya, yang sepantaran. Misalnya ada taman siswa. Sekarang insya Allah tinggal slogan ing ngarsa sung tulodo, ing madya bangun karsa, tutwuri endahyani. Tapi bagaimana kiprah taman siswa sudah tidak ada. Napa malih? Ada Budi Utomo, sudah tidak ada lagi. Ada Perhimpunan Indonesia, sudah tidak ada lagi. Ada Serikat Dagang Islam, kemudian berubah jadi Syarikat Islam, juga sudah tidak ada lagi. Tapi justru Muhammadiyah sampai sekarang menjadi besar dan menjadi lebih cemerlang. Ini kita patut bangga. Kemudian yang jadikan bangga malah napa Bapak Ibu? Muhammadiyah sampai saat ini sudah memiliki 30 cabang istimewa Muhammadiyah di luar negeri. Yang salah satu di antaranya di Thailand itu dikomandoi oleh cucunya Ki Haji Ahmad Dahlan. 30 cabang istimewa Muhammadiyah di luar negeri. Ya. Kemudian nyusul di NU juga sudah ada cabang di luar negeri. Yang kedua Ibu Bapak, kita patut bangga. Di dunia ini Indonesia ini punya satu-satunya universitas perguruan tinggi di luar negeri, tepatnya di Perlis, Malaysia. Satu-satunya perguruan tinggi Bapak di luar negeri itu milik Muhammadiyah. Bukan milik pemerintah Indonesia, bukan milik yang lain, tapi milik Muhammadiyah. Alhamdulillah. Kemudian bahkan Muhammadiyah menjadi pelopor berdirinya sekolah-sekolah di 3T. Ada terdepan, terisolir, dan seterusnya tadi. Itu yang memprakarsai berdirinya sekolah-sekolah di tempat di masyarakat yang terjauh, terpencil dan seterusnya tadi. Yang kemungkinan yang terakhir apalagi Bapak Ibu, ada satu kegiatan yang namanya Muhammadiyah Australia College. Di Australia ini ada sekolah Muhammadiyah yang patut kita bersyukur sekaligus menjadikan introspeksi kita yang di Nganjuk, yang di Norwich atau Northwich di Australia itu murid pertama didirikan itu cuma 50, tapi tahun berikutnya sudah inden 129, peningkatannya hampir 200%. Ini berarti ada kebanggaan bagi Muhammadiyah, bagi kita. Nah, sementara kalau di Nganjuk murid-murid di sekolah Muhammadiyah bukan bertambah tapi malah sedikit ada tanda-tanda menurun, ya itu yang perlu kita adalah introspeksi dan evaluasi, bukan menyalahkan. Apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu dikembangkan dan seterusnya, sehingga sekolah-sekolah Muhammadiyah di Nganjuk pun juga bisa seperti di tempat yang lain. Karena dari data penerimaan PPDB ini Ibu Bapak, ada sekolah-sekolah Muhammadiyah yang perolehan muridnya stabil, ada yang meningkat, juga ada yang menurun. Nanti yang stabil kita berikan motivasi untuk menjadi lebih baik, yang meningkat kita berikan apresiasi, yang menurun kita berikan motivasi, bukan dimarahi. Kemudian kenapa kita bangga dengan Muhammadiyah? Muhammadiyah satu-satunya organisasi yang sudah memiliki hotel, namanya SM Tower. Pak Darmaji pun hati datang mereka. Kalau nggih dereng. Mungkin sarang-sarang rada isin sadik kalah karo ibu-ibu Asia Pak Darmaji, Pak.
Ibu-ibu Aisyah iki jan memang nek kadung mlaku jan ngegirisi ngoten nggih. Mergo duwite akeh mungkin. Bahkan yang terbaru juga kita bersyukur Muhammadiyah itu kata Bapak Ketua PP Pak Prof Edar Nasir, jargon NKRI harga mati hampir tidak pernah diucapkan. Bhinneka Tunggal Ika juga tidak pernah, hampir tidak menjadi semboyan yang digembar-gemborkan. Tetapi NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika justru dipraktekkan secara nyata di kehidupan kita bersama. Ditandai dengan berdirinya puluhan sekolah-sekolah di Papua, di Nusa Tenggara Timur, yang notabene masyarakat umumnya di luar Islam, berdiri sekolah dan perguruan tinggi yang 70% siswa dan mahasiswanya dari umat agama Kristen Katolik, maka disebut dengan varietas apa Ustaz? Krismuha, ngoten nggih. Kristen Muhammadiyah. Tanpa keluar-keluar bahwa Muhammadiyah NKRI harga mati. Dari yang kami paparkan tadi Ibu Bapak, ini adalah prestasi-prestasi yang bukan saja organisasi Muhammadiyah, orang-orang Muhammadiyah itu merasa bangga, merasa suatu keberhasilan, tapi juga sekaligus mendapatkan apresiasi dari masyarakat, dari organisasi di luar Muhammadiyah, bahkan juga dari pengamat-pengamat Islam internasional. Maka kita cuma satu, alhamdulillah. Tetapi masalahnya di dalam Islam, di dalam Muhammadiyah, rasa bangga itu penting dan diperlukan untuk meningkatkan keterikatan kita dengan Muhammadiyah, tetapi tidak boleh kebablasan. Kalau rasa bangga tadi kebablasan, berubah menjadi ujub dan riya, sombong. Quran sudah mengingatkan kangge kelolaan panjenengan dalam Quran surat ke-31, surat Luqman ayat 18, wala tamshi fil ardi marha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan kesombongan, dengan kecongkaan. Ini yang menjadikan kita warga Muhammadiyah walaupun bangga atas prestasinya, tetap menunduk ke bawah, tetap tawaduk, karena orang-orang Muhammadiyah sadar betul bahwa prestasi tadi adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala atas perjuangan bersama. Ini yang paling pertama. Ibu bapak rahimakumullah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, usia Muhammadiyah yang sudah 112 tahun, usia Aisyah yang sudah 107 tahun, kok masih eksis sampai sekarang, bahkan jauh lebih besar, lebih berkembang. Yang menjadi pertanyaannya, apa rahasianya? Nah, kalau sudah berkaitan dengan eksistensi Muhammadiyah sampai berumur lebih dari 100 tahun, bahkan tadi kami sampaikan organisasi-organisasi yang sepantaran Muhammadiyah sudah hanya tinggal sejarah, maka apa yang menjadi pertanyaannya, mengapa itu bisa terjadi? Ternyata ibu bapak rahimakumullah, menurut Ketua Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Bapak Dr. Sukadiono, minimal ada 3 kata kunci sehingga Muhammadiyah termasuk di Nganjuk sampai saat ini masih eksis dan berkembang. Yang pertama, Muhammadiyah dibangun
dikembangkan dengan rasa syukur. Yang pertama, syukur kula jenengan sampun paham betul, tidak cukup hanya dengan perasaan. Rasa syukur sangat penting. Perasaan hati kula jenengan mensyukuri nikmat Allah sangat penting. Bahkan ditegaskan dalam Quran surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Apabila jenengan pandai bersyukur, maka akan ditingkatkan nilai nikmat kula jenengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun rasa syukur tadi di samping dengan perasaan syukur juga harus ditopang dengan lisan kita yang senantiasa berzikir kepada Allah, memuji kepada Allah. Maka orang-orang Muhammadiyah juga ringan lisannya untuk senantiasa mengucapkan zikir dengan hamdalah. Namun demikian Ibu Bapak, ternyata rasa syukur tidak cukup dengan perasaan, tidak cukup dengan lisan, harus dengan amal perbuatan. Ini yang menjadi pedoman di Muhammadiyah. Sudah ditegaskan di dalam Al-Quran perintah bersyukur dengan perbuatan tadi. Di dalam Quran surat Saba surat ke-34 ayat 13, Allah mengatakan i'malu ala Dawuda syukra. Kepada keluarga Nabi Daud Allah mengatakan bekerjalah, beramallah, lakukan sesuatu yang baik. Wahai keluarga Daud, kalau bagi kita berarti wahai keluarga Muhammadiyah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Rasa syukur orang-orang Muhammadiyah di dalam membangun, mengembangkan dakwah Muhammadiyah sampai tingkat internasional itu merupakan rasa syukur. Maka tema muktamar kemarin apa nggih? Napa tema kemarin muktamaripun? Memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Muhammadiyah sudah tidak lagi berkiprah hanya sekedar skala nasional, tapi sudah internasional. Yang terbaru apa? Yang terbaru apa? Yang terbaru kulon jenengan disuguhi prestasi lagi. Muhammadiyah sudah meluncurkan kalender Hijriyah global tunggal. Sejak tanggal 1 Muharram kemarin kita sudah menggunakan kalender Hijriyah tunggal internasional atau kalender Islam internasional. Itu prestasi kita yang kemudian. Maka kemarin ada fenomena, kenapa Bapak Ibu? Baru pertama kali ini penetapan 1 Muharram berbeda antara kita dengan adik kita di NU. NU menetapkan 1 Muharramnya tanggal 8 Juli. Kita sudah bersama dengan masyarakat dunia yang lain menetapkan 1 Muharram tanggal 7 Juli. Para mila kula jenengan kersane tahun depan berkaitan dengan awal puasa, Idul Fitri dan Idul Adha jengben boten nobyak-nobyak. Sakniki monggo kula jenengan download kalender Hijriyah global tunggal yang sudah dijadikan pedoman oleh Muhammadiyah niku. Nek dereng nyuwun mugi mbah-mbah ibu-ibu kendhot niki putra-putrine apa wayahe nggih sehingga panjenengan mengke saged pirsa. Oh, sok tahun ngarep iki posone tanggal pira dan pira. Bahkan ngapunten untuk Idul Fitri. Idul Fitri tahun 2124 tahun yang akan datang sudah bisa dilihat. Tuh, bahkan 100 tahun yang malih lho niku. Kula pun mboten wonten hampase niku nggih. Niku.
Jeng napa niku? Nggih. Jenengan mugi-mugi benjing tasih dipun paringi yuswa panjang. Tapi nggih rekaos. Mergo 100 tahun neh masalah nggih. Karena konsone malah tolah piyambakan. Idul Fitri tahun 2124 yang akan datang jatuh pada tanggal 17 Maret 2124. Itu sudah bisa dilihat. Nah, sehingga napa kula jenengan kalau perkara Idul Fitri Idul Adha itu mboten ya dalam tanda petik seperti kemarin kejadian ketika puasa Arafah, sudah perintahnya puasa Yaum Arafah. Ini orang-orang Muhammadiyah sendiri juga masih bingung melok endi, melok Arab Saudi napa melok organisasi. Nek wingenane niku nek melok Arab Saudi minggu pun salat Idul Adha, nek melok Muhammadiyah dan pemerintah NU di Indonesia harus tanggal 17 Juni. Tapi alhamdulillah orang-orang Muhammadiyah nganjuk pada setia dengan organisasi Muhammadiyah. Paling ya cuman 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Ibu Bapak, bahwa kenapa Muhammadiyah ini bisa eksis sampai sekarang karena dibangun, dikembangkan dengan rasa syukur. Maka orang Muhammadiyah itu hampir tidak ada yang mengeluh untuk dalam hal dakwah. Yang ada adalah apa? Berkreasi, apalagi termasuk rasa syukur. Nanti mohon Bapak, mohon maaf, panjenengan kalau tadi saya mengatakan tanda cinta awal kula jenengan sebagai warga Muhammadiyah yang bangga dengan Muhammadiyah secara normatif dan mendasar punya kartu anggota Muhammadiyah. Yang kedua napa? Ciri Muhammadiyah niku napa? Ya, yang niki yang pertama niku kaitan dengan sosial infak niku basa Belandane nyah-nyoh niku rasa syukur. Yang berikutnya tandane napa Ibu Bapak? Ciri Muhammadiyah niku jenengan pun ngaku-ngaku Muhammadiyah Aisyah lho nggih, kecuali memiliki ciri niku. Cirine seneng ngaji. Cirine Muhammadiyah niku. Jadi ciri Muhammadiyah niku seneng ngaji. Nek jenengan kok dereng seneng ngaji, basa Jepange pun ngaku-ngaku Muhammadiyah. Ngoten lho. Padha karo adik kita juga NU. Nek jenengan gak tahlilan, ya aja ngaku-ngaku NU. Ngoten. Kan memang ciri khas NU ngaji. Yang kedua, bedane Muhammadiyah kalau NU napa? Kalau Muhammadiyah niku no smoking, kalau adik kita no smoking. Jadi kiai di Muhammadiyah niku ngerokok ora pantes. Ngapunten Pak Bandi mboten ngrasani jenengan lho nggih niku nggih. Nama sekedar anu mawon niku nggih Pak Bandi. Kelasan memang satu di antara ahli hisab di Muhammadiyah ngajuk adalah Bapak Haji Subandi, ngoten nggih. Istiqomah. Di Kiai NU kalau gak ngerokok nggih mboten ya kirang mandes ngoten nggih. Jadi ciri khas Muhammadiyah niku seneng ngaji. Nah sakniki monggo kula jenengan mirsani jadwal jenengan ngaji niku kira-kira seminggu ping pira? Nek durung saged ngaji bareng-bareng minimal teng dalem nggih gadah barang atau buku-buku kajian. Niku kula kok kesupen badhe beton niku wau nggih. Sinten sing sampun kagungan buku HPT 1 dan 3? Alhamdulillah. Nek dereng setiap bulan sekali napa anu Pak Adit nggih? Ustaz Adit untuk ngaji HPT-nya setiap minggu malam itu minggu pertama apa berapa? Oh, minggu ketiga. Minggu ketiga malam itu ada ngaji HPT di Masjid Muta'alimin.
di Gang Anggrek. Kemudian itu yang membawakan Ustadz Arifin Abduh. Sekarang ada lagi panjenengan sampun kagungan tafsir At-Tanwir napa dereng jilid 1 2 sing sampun nembe kalih sing dereng 250 sing dereng monggo mulai minggu ngajeng Ahad pagi di Masjid Al-Falah itu ada ngaji tafsir At-Tanwir jilid 1 2. Jilid 1 2 saja itu sudah surat Al-Fatihah sampai akhir surat Al-Baqarah. Bahkan dalam surat Al-Fatihah saja itu isinya panduan, itu mungkin dibahas 2 kali 3 kali pertemuan belum selesai. Ini sampun dipandhigani Pak Hikmatullah kali Pak Darmaji ngaji tafsir At-Tanwir. Insyaallah yang membawakan Ustadz Ainun Alfi dari Ngronggot. Monggo saged rawuh benjang Ahad pagi ketiga di Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah perlu kita ramaikan, perlu kita makmurkan agar napa? Agar tetap menjadi warna Muhammadiyah. Karena itu memang sejarahnya agak unik, jadi maka itu kita perlu dukung bersama-sama. Yang kedua, Ibu Bapak, kenapa Muhammadiyah masih bisa eksis sampai sekarang? Karena Muhammadiyah itu diampu oleh orang-orang yang ikhlas, dibangun dengan keikhlasan. Mengapa Bapak Sukadiono dawuh makaten? Karena fakta bahwa orang-orang pengurus Muhammadiyah niku tidak ada yang mendapat gaji. Kula niki jane badhe anggak jadi ketua Muhammadiyah niku pengene nyangendi-nyanti numpak Fortuner jane niku ngaten nggih. Tapi dene gadahe nembe Pajero kados Pak Slamet panas jebo jero berarti nggih disyukuri. Nah niku. Di dalam Muhammadiyah dari tingkat ranting sampai tingkat pusat itu tidak ada pengurus yang digaji. Nah yang digaji siapa? Yang digaji adalah teman-teman Bapak Ibu yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah. Kados guru, kados karyawan, kados perawat, kados dokter yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah itu yang mendapatkan gaji. Digaji bukan karena Muhammadiyahnya, tapi karena profesionalitas di dalam bekerja. Ngoten nggih. Nah, dene barengatan lajeng kula jenengan mengke digaji saulan kartengah miliar kan ya alhamdulillah ngoten nggih. Niku yang menjadikan Muhammadiyah eksis sampai sekarang bahkan lebih dari 100 tahun. Yang ketiga, Ibu Bapak, kenapa Muhammadiyah langgeng sampai sekarang seterusnya? Karena di Muhammadiyah hampir zero, nol konflik perebutan jabatan, perebutan aset. Nggih napa nggih? Karena begitu kulon jenengan itu membangun dengan rasa syukur dilandasi rasa ikhlas, yang kita bangun itu bukan milik ketua PDM, bukan milik ketua AUM, bukan milik ketua PDA dan pengurus yang lain, tapi sudah menjadi milik persyarikatan. Bapak Malik Fajar bagaimana membangun UMM yang demikian besar sampai menjadi universitas swasta terbaik di Indonesia. Niku begitu sudah purna dari tugas di UMN, ya sudah gak anek putrane putune sing dalam tanda petik gugat di pengadilan untuk mendapatkan aset UMM. Begitu juga kita di Nganjuk ketika membangun apapun, begitu kalian jenengan urunan, berwakaf dan sebagainya, itu sudah milik persyarikatan. Kita hampir tidak
punya rasa sedikit pun memiliki, tetapi rasa memiliki, rasa andarbeni itu menjadi milik bersama. Rasa andarbeni karena faktor kebanggaan dan rasa syukur zah, tetapi kalau memiliki secara hukum, secara akses itu insya Allah mboten, sudah menjadi milik pusat. Maka orang-orang yang berwakaf di Muhammadiyah itu juga tidak ada berhentinya. Yang terakhir insya Allah mugi-mugi pandunga panjenengan nggih, besok pagi jam 10 insya Allah nggih Pak Dik ya. Jam 10 ini ada salah satu orang pengurus Muhammadiyah Jogja, itu yang lewat Ustadz Saifullah Al-Ali, Masjid Wakaf, itu hanya menanyakan, Pak, Bu, Muhammadiyah Nganjuk punya agenda apa? Yang kira-kira branding apa MBS, apa rumah sakit, monggo. Kalau jenengan punya program itu, saya punya tanah 7.000 meter persegi yang pinggir jalan raya. Gini tang mriku lho kilan sekedhik niku lho Bu. Tang pundi niku nggih? Morobau. Pun pirsa Morobau Bu? Moro-moro entut-entut niku Morobau. Morobau niku daerah niku lho kilene perapatan Gujangan. Ngilen malih kedhik niku wonten pom bensin, dan niku sekitar kilene pom bensin itu ada tanah 7.000 meter persegi, itu insya Allah nanti diwakafkan kepada Muhammadiyah Nganjuk. Tugas kula jenengan duwe program nopo? Kalau MBS, maka saya perintahkan Majelis Hidasmen kemarin untuk mencoba sekaligus merancang bagaimana mewujudkan MBS. Sehingga apa? Kalau kita punya program itu, mereka atau beliau langsung mewakafkan di sini dan membantu dengan PP Muhammadiyah untuk mewujudkan. Sebabnya nek mboten ngaten Pak Bu, Muhammadiyah Nganjuk niku nek entuk amanah wakaf, di satu sisi niku nggih bersyukur alhamdulillah dipercaya. Ning satu sisi nggih cenut ngoten niku nggih. Sedut niku. Napa? Lah nek terus batike wakaf terus gak dimanfaatkan, gak digunakan kan nggih ngesake. Ning nek arep nyandak ki yo apa sing nggih nyandak ngeten nggih. Wong ku nembe aja meneh kok meniku. Saya saja juga sekarang juga masih ikut pusing sampai tambah botak. Niku ketika mikirkan satu padepokan tapak suci, sampai sekarang niki pondasine tok mau dereng beres. Monggo to sarang-sarang di canda. Yang kedua, saya juga mendapatkan amanah kemarin lagi dari Bunda Haja Atikoh, di samping menanyakan tanah wakaf di Keringan di Jebarito kuwi, ya to Pak, wis puluhan tahun kok ya randang di candak-candak dibangun. Kula piyambak begitu ngaten langsung terkesiap Pak niku. Siap piye. Terus nek bangun piye ngeten nggih. Sudah berusaha cari partner donatur. Belum lagi di sana digarap Bu, beliau juga kurang berkenan. Setengah protes pada Muhammadiyah. Napa kapok? Mboten. Gadah tanah teng sawahan juga diwakafkan kepada Muhammadiyah. Malah juga dibangun masjid. Namanya masjid apa? Al-Akbar. Dereng niku bar Bu, kula pun di SMS malih. Pak Juwari, masjid yang saya bangun di Klodan itu juga akan kami wakafkan kepada Muhammadiyah. Ning tolong Muhammadiyah juga momong jamaah di Klodan yang memang hampir 100% saudara kita yang muda. Ora ditampa ki kok ketok ya sombong men. Begitu ditampa nggih insyaallah Bunda, tapi nggih kalih mikir. Sapa sok ben sing rambut nyang kono ngeten niku nggih. Mugi-mugi sing hadir teng mriki bijing saged parang kersa kula tugas kita mriku ngeten nggih.
tugas teng mriku ngantos kabundut mangan golek dhewe, sangu mudhun golek dhewe. Mugi-mugi niku nggih. Yang ketiga menurut Bapak Dr. Sukadiono bahwa Muhammadiyah eksis sampai di atas 100 tahun karena memang tidak ada konflik antar pengurus. Karena apa? Seluruh aset yang diwakafkan, yang dibangun di tanah Muhammadiyah itu adalah milik persyarikatan. 3 faktor ini Ibu Bapak yang menjadikan kulon jenengan Muhammadiyah itu eksis sampai di atas 100 tahun, dan alhamdulillah itu membanggakan dan harus disyukuri. Ngoten nggih. Salajengipun kangge Bapak Ibu yang mungkin masih baru bermuhammadiyah, baru menjadi pengurus Muhammadiyah. Saya mengatakan baru karena saya sendiri, maaf, istri saya pun juga baru menjadi ketua cabang Muhammadiyah. Tentu juga belum mendalami apa toh karakteristik di Muhammadiyah. Dan kita yang sudah lama-lama di Muhammadiyah juga refreshing. Dikatakan al-khasa'is al-jamaah Muhammadiyah, karakteristik jati diri identitas Muhammadiyah, dinamakan karakteristik, dinamakan jati diri, dinamakan identitas, berarti merupakan ciri khas yang membedakan dengan yang lain. Kalau tadi saya mengatakan bedanya dengan saudara muda seperti tadi, ya saat ini muncul varian baru lagi, napa nggih? Salafi kalih Muhammadiyah namanya napa? Musa. Muhammadiyah Salafi. Lajeng jamaah bingung, Pak apa to bedane Salafi karo Muhammadiyah? Ya semesti jenenge beda. Yang kedua, Muhammadiyah itu organisasi, nek Salafi niku mboten. Namung sedar, Salafi itu juga pecah bermacam-macam manut tokohnya masing-masing. Tapi yang paling membedakan Ibu Bapak, kalau Salafi itu tekstual. Orang Salafi begitu kagungan jenggot kayak kula niku sudah jenggot identitas, jenggot ideologis. Haram hukumnya kalau dipotong, dicukur. Nah, kalau di Muhammadiyah bukan tekstual tapi kontekstual. Kenapa di Muhammadiyah tidak gupuh, tidak bingung dengan celana cingkrang? Muhammadiyah ki enek sing anggotane celana cingkrang nggih mboten meri, nggih mboten ngelorohi, celanane biasa nggih mboten dilorohi. Karena Muhammadiyah tidak tekstual. Kalau teman Salafi tekstual. Karena perintahnya celananya tidak boleh isbal, ya sudah satu kata. Tapi kalau di Muhammadiyah kenapa Rasulullah melarang isbal? Karena itu bentuk kesombongan orang-orang Yahudi. Sementara Abu Bakar yang saat itu juga isbal oleh Rasulullah tidak dikategorikan masuk di dalamnya karena faktornya adalah faktor kesombongan. Jadi nek kalau jenengan celanane cingkrang iku ya wis bener sesuai sunnah Nabi. Neng nek mergo cingkrang panjenengan dihinggapi rasa sombong, itu juga masuk kategori. Kulon jenengan tidak isbal, isbal celana di bawah mata kaki, tapi tidak ada unsur kesombongan, nggih tidak masuk dari keterangan dari Nabi niku wau. Muhammadiyah enak niku. Nah, kados jenggot, kados kula ngaten iki, kados Pak Dokter niku, Pak Darmisi, Pak Agus kok ya pas jujur kok sak sari to niku nggih niki. Padha nyang ngarep niku nggih. Niku nek kangge kula jenggot niki mboten ideologis, bisa jadi apa ya? Modis ngoten niki. Modis. Ben yang kedua eksotis ngoten nggih.
Padone kula niku tuku silat ya kelarangan, gak iso nyukur ngeten niku nggih. Nah, Ibu Bapak, Muhammadiyah itu karakteristiknya napa? Hanya 3. 1 dikatakan harakatul Islamiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu karena ketika ngaji tadabbur Quran itu bukan sekedar qiraah, bukan sekedar tilawah, tapi sudah mentadaburi makna yang ada di dalamnya, kemudian menjadi semangat untuk diamalkan. Nek panjenengan hafal ayat Muhammadiyah surat napa? Surat Ali Imran ayat pinten? 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Itu karena oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dibaca, dikaji, ditelaah, kemudian menyimpulkan harus ada segolongan manusia yang menyeru kepada kebaikan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bentuk realnya napa? Bapak Kiai Haji Muhammadiyah membuat harakatul Islamiyah bernama organisasi Muhammadiyah. Bahkan jika kalian jenengan yang paling terkenal teologi Al-Ma'un, ketika membahas surat Al-Ma'un itu sampai diprotes para santrinya, kenapa sampai berbulan-bulan kok masih tetap surat Al-Ma'un, wis apal banget. Kiai Haji Ahmad Dahlan kan cukup sederhana saja, wis mbok waca empun, wis ngerti karepe empun, wis mbok lakoni lah niku. Nah, akhirnya napa? Mendirikanlah panti asuhan, mendirikan PKU dan seterusnya. Itu kula jenengan yang perlu memahami bahwa itulah karakteristik Muhammadiyah. Tidak sekedar membaca, tidak sekedar ngaji, tetapi melaksanakan. Saat ini malih Bapak Ibu, bedane NU kali Muhammadiyah napa? Niku sing penting kali kula jenengan paham. Kesane mboten lok-lokan. Ngoten nggih. Muhammadiyah NU niku nek jenengan kula jenengan maca-maca HPT sama. Sumber hukumnya sama Quran, hadis Nabi, ijma, kias, sama. Bedane napa? Bedane Muhammadiyah itu ketika ngaji ada ulama yang menyampaikan dalil ibadah itu ada di Quran dan hadis, maka orang Muhammadiyah stop. Stopnya gimana? Ya sudah tahu, oh sudah ditunjukkan bahwa puasa Ramadan itu perintah Al-Baqarah 183. Kapan puasa itu? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang membatalkan seperti ini itu dari hadis Nabi. Maka apa? Orang Muhammadiyah sudah stop. Berarti yang diikuti apa? Yang diikuti hadis Nabi sama Qur'annya. Nah, saudara kita NU bukan seperti itu. Orang NU itu yang dirujuk bukan Quran hadisnya, tetapi adalah ulamanya. Jadi ketika ulama tadi mengatakan apa, diyakini ulama tadi, Pak Yai tadi sudah mengambil dari Quran sama hadis. Maka yang diikuti siapa? Yang diikuti ulamanya. Karena punya keyakinan tadi. Maka kalau jenengan perso di lingkungan NU, mohon maaf bukan menjelekkan dan sebagainya, itu kalau baca Quran ya sudah baca. Khataman tiap minggu misalnya dan sebagainya, sudah. Karena apa? Untuk melihat apa isinya manut dawuhe kiai. Nah, Muhammadiyah mboten, kiainya menunjukkan dalil yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis, dan itu menjadi pedoman beribadah. Maka orang Muhammadiyah Ibu Bapak, satu, nek urusan ibadah, kalau salah dilaraske Pak Darji nggih. Untuk urusan ibadah di Muhammadiyah itu simple. Kalau sudah urusan ibadah itu mesti harus ada perintahnya. Mbuh yang Quran, mbuh yang hadis. Yang kedua,
ada tata caranya. Yang ketiga, ada imbalan. Wis cirine niku tak mawon. Jenengan tutus napa? Salat. Wonten perintahnya mboten? Wonten. Berarti jenengan nggih salat. Wonten tacarane mboten? Wonten. Berarti itu mengikuti. Wonten imbalane napa mboten? Wonten. Nah. Nek salat tanha anil fahsya wal mungkar, secara pribadi bisa tercegah dari perbuatan keji mungkar. Itu yang dipakai. Jadi simpelnya Muhammadiyah seperti tadi. Kemudian ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ya niki. Maka saya bisa mengatakan bahwa Muhammadiyah itu didirikan, ruhnya, semangatnya, jiwanya itu karena Muhammadiyah itu menggunakan dalil yang syar'i tadi, syarih tadi, dengan tujuan satu, pun keliru Bapak Ibu. Seluruh aktivitas Muhammadiyah di dalam membangun, mengembangkan, berdakwah itu adalah untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk jabatan, bukan untuk dikenang dan sebagainya. Nama Bapak Falik Madjar sekarang menjadi nama boarding school internasional di Malang, itu bukan keinginan beliau. Pokok Pak Malik Fajar almarhum itu pokok satu kata saja, menikmati ilmu hisab untuk menawon niku nggih. Sampai kapundhutipun. Ibu bapak rahimakumullah. Kemudian lahirnya Muhammadiyah, mendirikan amal usaha pendidikan, kesehatan, panti asuhan dan sebagainya, itu semata-mata digunakan untuk mewujudkan ketaatannya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, ciri khas Muhammadiyah adalah harakatud dakwah, gerakan dakwah. Nah, ini yang menjadi PR kula jenengan. Sing perlu panjenengan mangertosi, menurut Ustadz Hadi Dajat, kulon jenengan itu semua punya kewajiban menyampaikan dinul Islam. Hanya bedanya ada tingkatan-tingkatan. Yang paling sederhana kulon jenengan pasti bisa, yaitu menjadi mubaligh, menyampaikan. Panjenengan mirangkan pengajian kata niki, maka datang lingkungan disampaikan. Tok niku mawon. Dasarnya cuma satu, balighu ani walau ayah, wis kewajiban bareng-bareng. Saya pribadi panjenengan itu adalah para mubaligh Muhammadiyah, baik dengan tutur katanya, dengan sikap perilakunya, itu menjadi penyampai nilai-nilai Islam di lingkungan masyarakat sekitarnya. Baru kalau kalian jenengan pengen menekuni lagi adalah menjadi dai, lebih tinggi dari mubaligh, harus didasari dengan ilmu nahwu sorob dan seterusnya, sehingga mampu mendakwahkan kepada orang-orang di luar Islam. Kalau sudah tingkat seperti Pak Haji Ali Mansur, seperti Pak Darji, insya Allah sebentar lagi Ustadz Saiful Al-Ali juga, itu kategorinya sudah masuk kategori ulama. Nek jenengan orang ulama padu geger perkara Islam karo mubaligh, sing salah mboten mubalighe. Sing salah sinten? Ulamae ngoten nggih. Dadi justru ulama niku momong dai kali momong mubaligh. Nek kula jenengan kok masih tingkatan mubaligh, ya aja meneng kelek nyang ngarepe kiai atau ulama. Ngoten niku mungkin. Saya pribadi insya Allah tidak akan mungkin menyampaikan kajian HPT, menyampaikan kajian tafsir At-Tanwir. Karena apa? Memang makom saya bukan di situ. Makomnya sudah kategori ulama minimal dai. Tugas kula napa? Nggih nata organisasi bareng Pak Andi dan sebagainya. Nah, urusan perkara dalil dan sebagainya pun tugasnya Pak Darji, tugasnya Mas Firdaus, tugas Pak Saiful Al-Ali, kurang munggah teko Pak Ali Mansur. Contohnya ngaten, ini kali-kali juga peringatan Bu Pak nggih. Saya berang menit Mas.
Dan 10. Wih kok ya karek 10 menit ya. Contohnya ngaten. Ketika Muhammadiyah PDM kemarin turba datang Ronggot, nah niku. Datang mereka ada pertanyaan dari panitia kurban. Pak, kami ini panitia kurban mendapat amanah dari jamaah 21 orang. Sudah kami belikan sapi 3 ekor. Sing sitok mati, Pak. Terus pripun niki? Napa kami sebagai panitia harus ganti? Aku yang bazangno panitia niki modal tenaga pikiran kon ganti sapi 23 juta niku terus bazangno pripun ngaten niki. Pripun Pak niku? Ya, kami sederhana sama mengatakan nyuwun sewu panjenengan prayoginipun sowan datang Pak Kiai Haji Ali Mansur. Nyuwun dawuh panjenenganipun kados pundi? Walaupun dalam hati saya punya keyakinan mboten ganti. Wong mboten dijarak kok ngoten nggih. Nah, pramila menika Ibu Bapak, ke depan panjenengan yang menjadi panitia Idul Kurban nek mundut sapi hati-hati. Namung ngaten mawon. Aja tuku nuwun sewu ngapunten. Aja tuku nggone blantik teng pasar. Mergo kadang-kadang blantik niku sing penting payu entuk bathi. Mbuh sapine kuwi lara ya diobati nyamuk ben waras, yang penting pasti ke waras. Nah niku. Prayoginipun pripun? Kalau bisa langsung kepada petani atau peternak yang napa itu nanti baru diberi DP, diambil ketika sudah mendekati hari H. Hanya napa nggih? Mengurangi resiko. Contohnya kula nate pas zaman napa niku antrak nggih napa virus sapi niku sudah memberi DP 500.000. Ternyata ketika mau diambil sapinya sakit. Cukup sepakat dengan yang punya sapi boten sida DP kersane didamel sing kagungan lembu. Sudah sepakat. Rugi nggih tapi namung gangsal atus. Dan terus nek rugi 23 juta. Bazangno niku nggih ngeten nggih. Ibu bapak rahimakumullah. Kemudian yang ketiga Ibu bapak, yang paling berat Muhammadiyah itu harakatut tajdid, gerakan pembaharu, gerakan reformasi. Ini yang berat. Tidak hanya sekedar jargon, tapi juga harus dilaksanakan. Tajdid dalam hal apa? Yang pertama, urusan akidah dan ibadah. Tajdid itu berupa purifikasi, pemurnian. Tapi untuk urusan muamalah duniawiyah kita reformasi. Contoh banyak sekali termasuk kalender dan sebagainya bagian dari muamalah duniawiyah yang juga dikatakan dengan ibadah. Ini yang tidak hanya sekedar jargon tapi juga harus diwujudkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, menutup kajian kula ing pagi niki yang pertama bahwa Muhammadiyah Nganjuk alhamdulillah sudah senantiasa berbenah. Kemarin majelis pendidikan kami sudah minta tolong Dr. Kasbunallah untuk membenahi bersama-sama membenahi majelis pendidikan. Alhamdulillah sudah jalan. Pak Panggi dan teman-teman MPI juga sudah jalan. Kemudian yang berikutnya tugas kami yang berikutnya nanti apa? MPKU mendapatkan amanah Bapak Profesor Agus Suradika yang mewakafkan tanahnya di Kapas itu untuk klinik Pratama. Beliau minta dibuatkan proposal, nanti dana dicarikan donatur dari Jakarta. Nek diserahkan Muhammadiyah Nganjuk nek delep sampai 10 tahun 20 tahun gung iso kelakon. Dadi jenengan nek badhe wakaf teng Muhammadiyah kula omongi riyen nggih, sekalian program pembangunannya ngeten nggih. Aja nyerahno tanah tok terus njaluk dibangunke. Senep kula mengke, ngeten nggih. Nggih. Niku.
Ada. Kemudian yang berikutnya Ibu Bapak, napa? Di depan kami kemarin sudah lazismu, sudah eksis bagus. Nanti ada program bakso gratis. Nah, monggo bakdo acara niki panjenengan saged dahar bakso gratis teng lazismu. Ning ditata Pak Mijan pun ngantos rebutan nggih. Ngesake mosok Muhammadiyah rebutan kaya nek wong ngandum zakat ngaten pun nggih. Nah, monggo sing apik. Tugas kula jenengan Ibu Bapak, jujur niki kula ngadu curhat datang panjenengan. Muhammadiyah Nganjuk niku saya sebagai ketua PDM nek lungguh bareng karo PDM liyane Pak ndingkluk mboten saged mendengek. Mergo daerah Muhammadiyah Kabupaten Lintune pun jengengek wani menatap depan apa niku wis kuat. Muhammadiyah Lamongan, wih masya Allah, naik kepedok dan sebagainya nggak punya minder sama sekali. Kenapa? Eksis, sugih. Muhammadiyah Medion yang kemarin kami silaturahmi ke sana sudah sugih. 2 Maret saja sudah berapa? 19. Malang napa malih, Sidoarjo napa malih, Jombang sudah bangkit, Tulungagung wis entuk warisan. Kok ngene Mbah Trimo. Nganjuk, kula nek panggih Pak, tasik ndingkluk. Nopo sing kathah masalahe dereng kuat. Pramila nopo kami di kepengurusan ini bismillah berjihad menggunakan potensi semaksimal mungkin untuk membangun ekonomi dengan mendirikan nopo mendirikan tokomu mosok sing LDII nuwun sewu karo dari sisi jenggrengi kalah karo Muhammadiyah eksis di bidang ekonomi. Muhammadiyah sak meneh gedene kok gombong ngeten Pak Darmaji nggih. Ya, kita bangkit ekonomi. Caranya bagaimana? Mendirikan mart atau tokomu di depan itu nanti. Caranya bagaimana? Kemarin kami sudah minta bantuan infak untuk mendirikan modal tetapnya. PDM sendiri hanya mampu urun 20 juta. Minta PDA urun 50 juta dinyang saiti 40 alhamdulillah. RSI kami minta 50 alhamdulillah didulukan. Matur nuwun Pak Agus nggih, jazakumullah khairan katsira. Makasih Asia. Kami minta SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk, mbok kami diberi infak 15 sae, siap. Alhamdulillah. SMK 1 Kertosono Bu, kami diberi infak Bu 15 saja. Gak kuat Pak. Lah pinten Bu? Sedoso. Nggih pun, ngoten nggih. Timbang ora, ngoten alhamdulillah. Kami minta SMK Prambon. Kami dibantu. Prambon sambat. Aku jek duwe utang nang nggone bank Pak, 1,4 miliar. Ya aku bantu, ning iso ngur 5 juta. Nggih, mboten napa-napa. Sing penting bantu. Nah, saya sendiri sebagai ketua kena kewajiban dakwah juga. Idak binapsik. Ojo omong tok ngoten. Saya dengan rodok-rodok mbrebes milih juga mengatakan nggih saya bantu 5 juta ngoten nggih. Duit konti aku dirung-roh niku nggih niku. Sing penting kluruke nen. Nah, nanti kami mohon maaf Ibu Bapak, ini masih kurang. Jadi kami mohon yang lain, baik panjenengan perorangan maupun lembaga, mohon sekali lagi kami dibantu. Baik TPA maupun yang lainnya. Yang penting aku gak njaluk bantuan tapak suci sing dereng tapak suci rong njaluk bantuan aku. Ketimbang aku dikerek kungfu malah bar ngono. Aku dhewe glek jalukan dijaluki ngoten nggih niku. Karena apa? Karena bangun di depan itu membutuhkan dana sekitar 85 juta ditambah dengan segalanya sekitar 125, itu sekitar hampir 210, baru ada uang 150. Kita coba bangun itu. Ada pertanyaan juga, Pak kok tidak dibuat saham? Insya Allah nanti dibuat saham. Tapi sementara ini nanti kami infak saja, nanti menjadi nama persyarikatan dulu. Karena apa? Kami biar fokus 2-3 tahun ke depan ini mengelola dan mengembangkan. Sebabnya kalau sudah langsung saham, kami belum sampai 1 tahun sudah harus memikirkan dividen yang harus dibagi.
Kami coba bismillah membangun niku. Pramila dalam kesempatan ini saya pribadi sebagai ketua PDM mohon keikhlasan panjenengan, yuk bantu berinfak. Misalnya pun panjenengan cara pribadi, Pak saya bantu 500.000, jangankan 500.000 Pak, saya 50.000 tak tompo. Lha pripun toh niku nggih. Napa malih 10 juta, alhamdulillah. Nah niku nggih. Saking semangatnya. Memang satu di unsurnya semangat, yang kedua harus ada usaha ekonomi. Nek gak ngaten nganjuk gak akan bangkit-bangkit. Mosok tangga sebelah Medion Pak 19. Omsetnya sudah nek Ponorogo mboten ngomong kula pun niku. Nganjuk wis jan. Apa kita mengeluh? Mboten. Kita bangun dengan rasa syukur, dengan keikhlasan dan kesadaran bahwa yang kita bangun bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk pengurus, tapi untuk persyarikatan, marwah, harga diri, nama besar persyarikatan. Makaten nggih, Ibu Bapak, pun 3 karakteristik itu saja yang kami sampaikan sebagai bentuk identitas kita sebagai Muhammadiyah yang nanti kita bangun dengan rasa syukur dan bangga sehingga kula jenengan makin terikat dengan dakwah Muhammadiyah dan kita nanti menjadi lebih besar dan lebih berjaya. Terima kasih Pak Panggih, silakan panjenengan maju ke depan, monggo. Badhe berpantun apa berpuisi Pak Panggih? Nggih. Niki ada kepentingan dari MPI, waktu 5 sampai 10 menit mau disampaikan. Sebenarnya hari ini akan ada tamu. Satu dari Bapak Marihen Sumadi sama Mas Trihendi, tapi tidak jadi hadir. Alhamdulillah. Karena apa? Kita harus terbuka. Kita harus inklusif, tidak boleh membatasi. Siapapun tamu yang datang kita, calon-calon bupati, wakil bupati kita terima. Rencana kami tadi kalau hari ini Pak Marihen Sumadi sama Pak Trihendi yang datang ke sini, kalau nanti ada 2 calon pasang calon bupati wakil bupati, berarti bulan depan yang diundang satunya. Kita tetap memiliki kesempatan yang sama. Ngeten nggih? Dan nanti setelah ini ada peletakan batu pertama pembangunan tokomu, mudah-mudahan Allah memberkahi. Amin, Allahumma amin. Saya kira dari saya pribadi cukup. Ini ada dari Pak Panggih, mohon untuk diperhatikan sebentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu malam sebelum saya membuat puisi ini, kebetulan saya membaca undangan kajian Fajar Mubarak, kok temanya sama. Ingatan saya kembali pada tahun 65-an. Sebagai orang bawah sangat tertolong dengan Muhammadiyah. Jadi kalau Pak Zuhari sudah menyampaikan 1 jam lebih 10 menit, insya Allah dalam puisi saya hanya 5 menit terangkum semua di sini. Bapak Ibu sekalian, izinkan sebagai Ketua MPID saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, MPID terutama untuk teman-teman guru dimungkinkan kalau misalnya menyusun karya ilmiah, misalnya tindakan kelas dan sebagainya, insya Allah kami punya asesor sehingga teman-teman sahabat guru semua bisa berkonsultasi ke MPID. Kemudian yang kedua, untuk adik-adik yang suka bersastra, insya Allah MPID sebentar lagi punya Muhammadiyah Corner yang akan membimbing teman-teman guru dan adik-adik yang suka berpuisi dan membuat sastra yang lain. Baiklah, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan Pak Zuhari dalam kumpulan puisi saya. Puisi saya itu ratusan yang termuat di Facebook, di Instagram. Mengapa harus puisi? Karena saya membaca atsar, saya lupa apakah di Facebook, apakah di Instagram, saya lupa.
Tapi ini katanya Nabi, tolong nanti Pak, tolong dicek. Ini katanya kata-kata Nabi luar biasa. Sebenarnya orang Islam itu hidupnya puitis, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu semuanya ungkapannya puitis dengan doa, bangun tidur dan seterusnya. Begini yang saya baca di media sosial itu, sebait puisi, sesungguhnya dari retorika bahasa berakibat sihir. Dari ilmu bisa menimbulkan kebodohan. Dan sesungguhnya dari sebait syair banyak mengandung hikmah. Baiklah, akan saya bacakan puisi saya yang ada dalam kumpulan puisi saya yang berjudul Menyuarakan yang Terdiam. Terima kasih Muhammadiyah. Ketika bumi kemenangan didominasi kaum Bromo Corah, saat itu aku di lingkungan Muhammadiyah. Meski dari keluarga masyarakat bawah, keluargaku terselamatkan dari gerakan pemberontakan berdarah-darah. Berkat Muhammadiyah, keluargaku terselamatkan dari musibah. Hidupku lebih bermarwah meski tidak mewah. Biarlah persyarikatan saja yang megah dan mewah. Asal hidupku nyaman, aman, dan berkah. Di Muhammadiyah, tauhidku jadi lurus. Di Muhammadiyah aku belajar ikhlas dan tulus, hingga tak ada yang membuatku takut dan cemas karena tak punya fulus. Dari Muhammadiyah aku terdorong belajar hingga ke kampus. Dari Muhammadiyah aku tidak punya sifat rakus. Dari Muhammadiyah aku tidak pernah alami asa yang jadi putus. Ketika keikhlasan jadi landasan, ketika keikhlasan dan kecerdasan jadi landasan dalam seluruh amal dan kegiatan dalam persyarikatan, maka Muhammadiyah senantiasa akan ditolong oleh Tuhan. Nasrum minallah wa fatkun qarib. Insya Allah akan Muhammadiyah akan menjadi lebih baik, karena Muhammadiyah akan senantiasa ditolong oleh Allah seperti warna yang hijau berseri. Demi kemaslahatan orang Muhammadiyah senantiasa rela hati. Masih banyak puisinya, saya kira hanya itu saja. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bangki. Alhamdulillah. Terima kasih disampaikan. Masya Allah, jazakumullah khairan.